dokter forensik, SPF, ya kan. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan kepada Anda? Membuatkan visum ini salah kali ya, tidak boleh, sangat tidak boleh. Jadi yang kita lakukan adalah karena dia minta dibuatkan, maka kita minta ibu buat dulu surat keterangan dari polisi. Ibunya itu harus ada surat keterangan. Kalau ibunya tidak ada surat keterangan, yang bisa kita lakukan hanyalah pemeriksaan. Catat di rekam medis ya, catat di RM. Ini biasa sih kasus-kasus gawat darurat ya. Misalnya kayak misalnya disiram air panas ya kan, nggak mungkin lah kita suruh ibunya minta visum ke polisi dulu baru kita obatin. Jadi kita obatin dulu, catat di RM, baru nanti RM-nya itu bisa jadi namanya surat keterangan. Ya, kira-kira nomor 25 ada yang mau ditanya? Lanjut ya. Oke, kemudian kita lanjut nomor 26 ya. Laki-laki 35 tahun, korban jambret dibawa ke UGD. Pasien tampak pucat dan ketakutan. Terdapat beberapa luka bacok di lengan bawah kiri. Luka bacok di lengan bawah kiri. Setelah perawatan, dianjurkan rawat inap untuk observasi. Setelah 5 hari, pasien pulang dan kontrol poli. Apa visum yang diberikan setelah pasien pulang? Nah, jadi visum ini ada 2 ya, visum atau pemeriksaan luar ini ada 3. Ada visum definitif atau visum tetap, ada visum sementara, dan ada visum lanjutan. Nih ya. Nah, jadi sementara, definitif, dan lanjutan. Kalau yang definitif ini berarti keadaannya itu udah fix ya. Kita tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Jadi misalnya ini ditonjok ya. Ditonjok, akibatnya terjadi memar. Jadi memar ini kan kita nggak usah ya rawat inap gara-gara memar, lebay kali ya kan. Jadi kalau memar ini kita biasa nggak rawat inap, jadi ini bisa langsung buat visum. Dan kata lain, biasanya kalau visum definitif ini adalah untuk yang luka ringan ya. Luka itu ada luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Luka ringan itu dia luka yang tidak menimbulkan gangguan mata pencaharian atau gangguan pekerjaan. Kalau luka sedang mengakibatkan gangguan sementara dari pekerjaan. Jadi biasanya itu yang menyebabkan luka sedangnya. Jadi kayak luka yang butuh rawat inap lah, rawat inap. Misalnya kayak kena bacok ya, kena bacok itu pasti butuh rawat inap. Terus kena bacok, kena apa lagi ya? Saya kena siram air panas tapi cuma di tangan ya. Siram air panas tapi cuma di tangan. Nah, kalau luka berat itu luka berat ya. Luka berat itu adalah luka yang menyebabkan mati ya, terancam mati. Jadi misalnya kalau dia bacoknya di tangan, mungkin perdarahannya nggak terlalu banyak, oke lah. Tapi kalau dia bacoknya di dada, atau jangan bacok lah, bacok dia nggak dalam ya. Saya dia tusuk ya, luka tusuk di jantung, terjadi efusi perikard, terancam mati ya. Itu termasuk luka berat. Lalu yang ketiga mengakibatkan keguguran. Jadi misalnya pertengkaran antara pelakor dengan istri sah ya kan. Terus pelakornya mendorong si istri sah, jatuhlah si istri sah. Rupanya si istri sah ini lagi hamil dan akibatnya menjadi keguguran. Itu termasuk luka berat ya. Hukumannya beda antara luka berat, luka sedang, dan luka ringan. Atau mengakibatkan tidak bisa lagi bekerja. Misalnya pemain piano kena bacok di pergelangan tangan. Rupanya kena putus nervusnya, pemain pianonya nggak bisa lagi menggunakan tangannya dengan baik. Nah, mungkin kalau dia bukan pemain piano, mungkin kalau dia katakanlah dia adalah seorang yang tidak terlalu menggunakan tangan. Misalnya dia pekerja kantoran kan ketik-ketik mungkin fungsi tangannya itu nggak harus terlalu presisi, mungkin itu masih nggak masalah. Tapi karena dia seorang pianis, maka itu mengakibatkan dia tidak bisa lagi bekerja. Atau kalau yang lebih sederhananya lagi, artis
Misalnya misalnya ada seorang penjahat ngefans sama artis ini kan, terus digores mukanya karena artis ini nggak mau ngasih tanda tangan. Ternyata bekas goresannya itu jadi bekas luka, nggak bisa hilang. Nah, walaupun cuma bekas goresan, nggak ada lagi yang mau nyewa dia jadi artis. Nah, jadi itu menunjukkan dia tidak bisa kerja, itulah dinamakan luka berat. Nah, jadi luka sedang dan luka berat ini kan ambigu ya, ambigu. Maka biasanya itu dibutuhkan yang namanya visum sementara dan visum lanjutan. Nah, jadi visum sementara, misalnya gini, visum sementara ini dia membutuhkan biasanya rawat inap ya, atau perawatan lebih lanjut lah. Jadi misalnya dia luka bacok ya, luka bacok itu kan perlu rawat inap. Kita lihat apakah jangan-jangan dia mati pula gara-gara luka bacoknya itu ya kan. Kalau dia mati, pas dia mati itulah dibuat namanya visum lanjutan. Nah, atau jadi kalau dia di visum sementara ini nggak dituliskan jenis luka. Jadi jenis luka itu kan luka sedang, luka ringan, sedang dan berat. Jadi nggak ditulis. Pas udah hasil akhirnya biasanya kita tulis, oh ini ternyata luka sedang, oh ternyata ini luka berat. Kalau ternyata habis dirawat inap luka bacoknya itu sembuh total, berarti kan kerugiannya si pasien ini cuman nggak bisa kerja selama dia dirawat inap. Berarti itu masuk ke dalam luka sedang kayak gitu. Nah, yang dibuat pada saat dia keluar dari rumah sakit itu adalah visum lanjutan. Jadi visum sementara itu adalah visum yang dibuat pada saat mau dirawat inap. Nah, sementara kalau visum lanjutan itu adalah visum yang dibuat selesai dirawat inap atau selesai tindakan gawat darurat. Jadi biasa visum lanjutan ini sih outcome-nya 2. Kalau nggak mati ya hidup. Mati ya hidup ya. Kayak gitu. Kira-kira, jadi ini jawabannya. Nah, visum apa yang diberikan setelah pasien pulang? Jawabannya adalah visum lanjutan. Kalau vertap itu ya kayak ditonjok ya, ditonjok, memar ya kan. Memar ini kan nggak harus rawat inap ya, lebih kali memar rawat inap ya kan. Oke, jadi nomor 26 jawabannya visum lanjutan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Aman, Kak. Oke, kita lanjut nomor 27. Pasien kecelakaan lalu lintas. Dokter mau mengambil tindakan medis invasif, tapi pasien tidak sadar. Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kondisi mau melakukan tindakan medis invasif, misalnya apakah operasi, transfusinya termasuk tindakan medis invasif yang berbahaya juga karena ada beberapa agama yang tidak mengizinkan transfusi ya. Operasi transfusi. Jadi ini kan termasuk tindakan medis invasif. Dalam keadaan kecelakaan, ini kita boleh melakukan tanpa persetujuan. Nah, itu namanya presume consent. Artinya pasti semua orang itu pengen hidup ya kan. Siapa sih yang pengen mati ya kan? Presume consent. Jadi kalau dia mau hidup, pasti dia akan memberikan consent atau izin untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, siapa yang berhak memberikan informed consent kalau pasiennya ini nggak dalam keadaan kayak gini lah ya. Maksudnya kalau kayak gini kan dia nggak sadar, nggak ada orang, ya jelas nggak ada concern ya kan. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar atau ada orang, siapa sih yang boleh ngasih concern? Yang boleh ngasih concern itu pertama, pasien yang sudah dewasa, di atas sama dengan 21 tahun, atau kalaupun dia di bawah 21 tahun, misalnya dia umurnya masih 15 tahun, tapi dia udah nikah ya, itu boleh memberikan concern untuk dirinya sendiri ya. Dan dalam keadaan sadar ya, sadar. Kalau dia lagi minum alkohol, lagi delirium, itu tidak sadar dianggap. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat di atas, misalnya dia umurnya di bawah 21 tahun, belum menikah, atau dia umurnya di atas 21 tahun, tapi dia delirium, dia pasiennya kan, maka ini urutannya ya, dari atas ke bawah. Yang pertama, kalau dia udah nikah, suami. Kalau dia perempuan, suaminya. Kalau laki-laki, istrinya. Yang kedua, orang tua. Kalau ini pasiennya anak. Yang ketiga, anak kandung. Kalau anak kandungnya sudah dewasa, dan yang terakhir adalah saudara kandung. Ya. Jadi misalnya kalau ada kasus anak tiri, misalnya nih suami istri, ya kan, suami istri, istrinya udah meninggal, terus dia punya anak tiri dari istrinya, dari pernikahan pertama istrinya, terus dia koma di RS, misalnya akibat stroke, ya kan, stroke hemorrhagic, koma, terus mau melakukan tindakan pembedahan misalnya kan. Nah,
adalah anak tirinya. Siapa yang memberikan izin? Apakah ada anak tirinya dan ada saudara kandungnya. Yang memberikan izin adalah saudara kandung ya, bukan anak tiri, tetap saudara kandung. Karena urutannya itu suami, istri, orang tua, anak kandung, dan saudara kandung. Ya. Nah, tapi kalau dalam keadaan gawat darurat tidak perlu konsen-konsenan. Harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa. Oke. Kira-kira untuk nomor 27 ada yang mau ditanyakan? Aman kali Kak. Oke, sip. Nomor 28. Seorang laki-laki berusia 35 tahun, korban tabrak lari ya, meninggal di tempat tanpa jati diri. Jadi menjadi mayat tak dikenal. Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah 2x24 jam, ternyata tidak ada yang datang, nggak ada yang ngeklaim mayat siapa ya kan. Maka kita harus melakukan, si polisi itu harus melakukan otopsi. Cara apakah untuk mengidentifikasi korban? Nah, jadi untuk identifikasi itu ada data primer ya, atau identifikasi primer. Itu ada 3 hal yang bisa kita lihat. Ini kayak di film-film detektif ya kan. Jadi cek DNA. Nah nih, pemeriksaan DNA. Yang kedua pemeriksaan sidik jari. Yang terakhir pemeriksaan gigi ya. Nah, kalau identifikasi sekunder itu biasanya sih itu cara-cara yang enggak spesifik ya. Jadi misalnya lihat apa yang ada di badan dia. Misalnya ada cincin kawinnya, ada gelangnya, ada KTP-nya. Jadi kayak ya apalah yang ada tersedia di badannya itu yang bisa dijadikan petunjuk dia ini siapa. Atau misalnya dia kayak anak SMA pakai seragam, seragam ini seragam SMA X gitu. Oh berarti dia anak SMA X, confirm ke SMA X. Jadi itu yang identifikasi sekunder. Nah kalau identifikasi primer ini nggak usah pakai cara yang lain, itu bisa langsung dapat hasilnya. Nah, tapi untuk identifikasi primer ini sendiri ada urutannya ya. Yang mana yang baik, yang mudah dilakukan duluan. Jadi biasanya yang mudah dilakukan duluan itu sidik jari, 1. Yang kedua gigi, yang terakhir adalah DNA. Pemeriksaan DNA ini yang paling sulit. Jadi biasanya pertama-tama kalau kita mau mengidentifikasi mayat itu, lakukan dulu pemeriksaan sidik jari dari jari ya. Lakukan pemeriksaan sidik jari, setelah itu lakukan pemeriksaan gigi. Cocokkan dengan catatan gigi ya. Baru yang terakhir adalah pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA ini biasa lebih lama, makanya ini yang terakhir dilakukan. Nah, jadi ini ditanya, apakah yang paling mudah untuk mengidentifikasi korban? Paling mudah. Maka yang paling mudah adalah sidik jari. Ini 1. Yang kedua, gigi. Yang ketiga, DNA. Kalau pemeriksaan golongan darah ini sulit ya, kalau pada yang sudah meninggal. Dan ini tidak termasuk kayak identifikasi primer, jadi nggak guna juga sih dilakukan pemeriksaan golongan darah ya. Kira-kira nomor 28 apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 20. Kalau pasiennya kebakaran, maksudnya pasiennya itu luka bakar gitu di seluruh tubuhnya. Jawabannya gimana antara 3 ini? Nah, jadi kalau misalnya luka bakar ini kan biasa dia seluruh tubuh ya tadi maksudnya. Ini kan berarti pasiennya itu tidak bisa dikenali. Tidak bisa dikenali, dan ini udah rusak seluruh tubuh termasuk kulit tangan ya. Jadi biasa kalau untuk sidik jari ini agak sulit dilakukan. Dan sebetulnya kalau untuk protapnya untuk semua pasien yang gak cuma luka bakar sih, semua pasien yang sulit diidentifikasi, misalnya pasiennya dibuang ke laut udah bengkak ya kan, itu kan udah sulit kali diidentifikasi. Biasanya itu nggak bisa pakai satu metode aja, misalnya sidik jari tok nggak bisa, atau gigi tok nggak bisa. Biasanya itu harus kombinasi beberapa cara. Nah, kalau dia luka bakar secara khusus kan ini melibatkan kerusakan total ya dari jaringan, terutama yang kulit ya. Kayak sidik jari itu kan di kulit. Maka itu biasanya sidik jari ini kalau terlalu sulit dilakukan tidak dilakukan lagi. Yang pasti masih tersisa apa kalau luka bakar? Gigi ya. Gigi itu biasa tidak pernah hilang walaupun dia dibakar. Contoh kayak orang kremasi aja, kremasi itu gigi masih tersisa biasanya.
Nah, tadi gigi geligi kalau masih tersisa ini cocok. Kan dengan catatan gigi. Jadi naik level lah si gigi menjadi level 1. Nah, DNA kalau masih tersisa bagian dari tubuhnya yang bisa diidentifikasi DNA-nya boleh. Misalnya masih tersisa helaian-helaian rambutnya beberapa, itu boleh. Tapi kalau nggak ada ya gigi terpaksa. Biasa sih sidik jarinya ini langsung ini ya. Kalau sulit dilakukan atau tidak bisa dilakukan, ya naik level. Si gigi nomor 1, DNA nomor 2. Seperti itu. Kira-kira bisa? Ada lagi yang mau ditanya? Aman enggak? Oh iya Kak, kalau misalnya ditanya yang paling tepat tuh memang tetap sidik jari ya? Kalau ada Yang paling tepat? itu, nanti ada pertanyaannya. Yang paling tepat adalah gitu. Tetap sidik jari kita pilih Kak? Kalau yang paling tepat itu sebetulnya DNA ya, paling tepat. Paling tepat itu DNA, tapi DNA ini juga yang paling sulit. Nah, makanya DNA ini biasa urutannya terakhir sih untuk dilakukannya. Nah, tapi kalau ditanya yang paling tepat ini adalah DNA ya, paling akurat. DNA tidak akan berbohong. DNA does not lie, kurang lebih gitulah. Oke, terima kasih Kak. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut nomor 29. Oh ya, nanti kalau misalnya mau istirahat sholat, boleh kabarin ya, jam berapa gitu. Thank you. Seorang laki-laki berusia 15 tahun, penyandang Duchenne muscular dystrophy, dirawat di RS Pendidikan. Dokter menggunakan catatan dalam rekam medis yang menyangkut data atau informasi kronologis dari perawatan yang diberikan dalam menyampaikan kuliah pada mahasiswa tahap profesi. Ini sama dengan koas, ya kan? Dokternya ngasih kuliah pakai rekam medis. Baik kali ya dokternya. Oke, apakah fungsi rekam medis yang paling sesuai? Nah, jadi untuk fungsi rekam medis A, B, C, D, E ini semuanya ada ya. Ini semua betul fungsi rekam medis. Nah, kalau fungsi medis ini jelas ya untuk medis. Jadi kayak misalnya PPDS mau tukaran shift jaga. Ya, jadi itu untuk alat komunikasi antar dokter. Ya. Jadi itu fungsi medis dari
Si rekam.